Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregory Ezra William, mahasiswa Hubungan Internasional B dengan NIM 22020460096 angkatan 22. Hari ini kita akan membahas tantangan ekonomi Indonesia di masa depan. Pertama, Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang signifikan di masa depan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu, Indonesia juga membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya sangat penting dalam menghubungkan berbagai daerah di Indonesia dan memudahkan mobilitas barang dan orang. Dengan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Tantangan yang perlu diatasi oleh Indonesia. Produktivitas yang rendah dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, baik melalui perbaikan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun melalui pengembangan industri kreatif yang dapat memberikan nilai tambahan bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan investasi dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Investasi yang lebih besar dalam sektor-sektor ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kapasitas manusia yang menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan Indonesia yang besar, namun pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlangsungan pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih berkelanjutan, baik melalui pengaturan regulasi yang lebih baik, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, maupun melalui edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada ketimpangan regional. Ketimpangan regional juga menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh Indonesia. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan tingkat pembangunan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara wilayah yang terletak di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Untuk mengatasi ketimpangan regional ini, perlu dilakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pandemi ini telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menangani dampak pandemi COVID-19 dengan cara yang tepat, baik melalui kebijakan kesehatan, kebijakan fiskal, maupun kebijakan moneter. Kesimpulan untuk semua yang dari tadi saya jelaskan adalah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan upaya bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret seperti perbaikan regulasi dan tata kelola, peningkatan investment dalam sektor-sektor strategis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Swasta perlu berperan aktif dalam melakukan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan masyarakat perlu turut serta dalam pembangunan ekonomi dengan cara mendukung kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang ada. Perlu diingat bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan waktu serta upaya yang besar. Namun, dengan mengatasi tantangan-tantangan ekonomi tersebut, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi, serta
pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, upaya bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dari penjelasan saya tentang tantangan ekonomi Indonesia di masa depan. Mohon maaf apabila ada salah kata.